Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Saat ini kembali saya akan melanjutkan dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ke-7. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tetap hamba-Mu juga boleh meminta pertolongan-Mu agar hamba-Mu dan kami semua orang Kristen juga boleh berdoa agar kami juga boleh mendapat pertolongan Tuhan untuk menggunakan hari ini dengan bijaksana sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu, berikan berkat rohani-Mu, ampuni dosa-dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sama boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Di pasal ketiga ayat yang pertama, firman Tuhan memberikan perintah kepada istri-istri untuk tunduk kepada suami-suami mereka. Supaya jika di antara mereka ada yang tidak taat kepada firman, suami-suami yang belum percaya, yang belum taat kepada Yesus itu tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Oleh cara hidup istrinya sebagai istri yang takut akan Tuhan, sebagai istri yang mentaati firman Tuhan. Saat itu kekristenan masih berusia muda, dan tentunya mereka banyak yang sudah menjadi suami istri sebelum menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak semua suami istri sama-sama mau taat kepada Allah untuk menerima keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada suami yang belum mau taat kepada Allah, belum mau taat kepada Yesus Kristus, tetapi istrinya sudah mau taat kepada Allah, untuk taat kepada Yesus Kristus, dan ditebus dosanya, dibasuh dosanya oleh percikan darah Yesus. Istri-istri Kristen ini juga telah memiliki satu instruksi bagaimana hidup sebagai istri Kristen yang suaminya belum mau percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu di sini dikatakan kembali, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, ada suami yang belum taat dan mau percaya kepada Yesus Kristus tanpa perkataan, suami-suami yang belum percaya itu dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi istri-istri Kristen ini memiliki misi untuk memenangkan jiwa-jiwa suami mereka, ya. Untuk
memenangkan agar mereka melalui kesaksian istrinya yang memang mereka lihat kalau istrinya taat kepada Allah itu memiliki satu karakter, memiliki satu cara kehidupan yang berbeda, dan oleh karena itu dengan kesaksian kehidupan istri yang takut dan taat kepada Allah diharapkan akan memenangkan suaminya untuk juga mau taat kepada Allah, takut kepada Allah, dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi di sini ketaatan ya, ketaatan istri kepada suami bukan karena kondisi suami. Suaminya yang baik, suaminya yang begini begitu, bukan. Kondisinya adalah antara kondisi si istri yang sudah menjadi Kristen dan Allah. Istri yang mau mentaati firman Allah. Di ayat yang ketiga, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tentunya ayat ini bukan untuk melarang istri-istri Kristen menggunakan perhiasan. Sama sekali kalau saudara bisa membaca, tidak demikian ya. Tidak demikian. Ini bukan larangan untuk memakai perhiasan. Tetapi perhatikan, saya baca lagi, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi ayat yang keempat, perhatikan, ini yang begitu penting, yaitu disinilah instruksi bagi istri-istri Kristen. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah. Perhiasan orang Kristen yang harus dimiliki istri Kristen ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Itu saudara ya. Perhiasan istri Kristen yang sangat berharga di mata Allah adalah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Ini akan terjadi melalui ketaatan istri yang sudah menjadi Kristen kepada Allah, kepada firman Allah. Dan kembali kondisinya bukan karena kondisi suaminya, tetapi kondisi antara istri yang sudah menjadi Kristen dengan Allah sendiri. Bagaimana istri yang sudah menjadi Kristen ini menempatkan dirinya tunduk taat kepada Allah, mentaati firman Allah untuk hidup sesuai petunjuk firman Allah untuk menjadi istri Kristen. Ayat yang kelima, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Jadi hal ini bukanlah hal yang baru. Hal ini bukan hal yang baru dicetuskan oleh Petrus saat itu. Tetapi kehidupan istri-istri yang demikian telah dilakukan oleh mereka juga, istri-istri yang takut akan Allah, dan diberikan contoh sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Itu contohnya ya. Jadi jauh sebelum Petrus memberikan perintah ini, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuanya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi istri-istri Kristen, istri-istri yang takut akan Allah, yang taat kepada firman Allah, kepada kitab suci, diberikan contoh ya, melalui Sarah dan Abraham. Abraham sendiri sebagai suami, dia bukanlah suami yang sempurna. Abraham melakukan kesalahan, tetapi karena ketaatan istrinya kepada Allah, Sarah takut akan Allah, keluarga ini diselamatkan. Bukan hanya Sarah, tetapi Abraham juga diselamatkan dari petaka karena ketaatan
istrinya. Ayat ke-7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hadapilah bijaksana. Demikian juga kamu, hai suami-suami, ya, sekarang ini ditujukan kepada suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Perintah Tuhan bagi kehidupan suami dan istri Kristen sebenarnya begitu jelas di dalam Alkitab. Suami mengasihi, menghargai istrinya karena suami-suami mau tunduk kepada Allah, kepada firman Allah. Demikian juga istri-istri akan tunduk kepada suaminya karena istri-istri mau tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman Allah. Saudara, sebagai keluarga Kristen, kalau kalian mau memiliki keluarga Kristen yang paling indah, taatilah firman Allah, takutlah kepada Tuhan. Suami-suami Kristen mempunyai tugas untuk taat kepada Allah, taat kepada firman Tuhan. Demikian juga istri-istri Kristen mempunyai tugas untuk takut kepada Allah, taat kepada firman Allah. Dan dari situ, kondisi yang saudara bangun sebagai keluarga Kristen tidak saudara kondisikan kepada suami saudara, yang suami tidak mengkondisikan kepada istri, ya, itu tidak akan seindah kalau istri mengkondisikan dirinya dengan Allah dan suami mengkondisikan dirinya dengan Allah. Kalau kebahagiaan yang kamu bangun, yang saya bangun sebagai keluarga Kristen berdasarkan bagaimana istri saya tidak akan memiliki keluarga Kristen yang paling indah. Saudara juga demikian. Kalau saudara mau memiliki keluarga Kristen yang paling indah, baik suami-suami Kristen, istri-istri Kristen, masing-masing takutlah kepada Allah dan lakukanlah apa yang sudah diajarkan oleh kitab suci, ya. Kalau istri-istri tunduk kepada suami bukan berarti suami bisa seenaknya saja. Tidak demikian, saudara. Dikatakan suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Suami-suami diajar untuk mengerti bagaimana kondisi istrinya, menghargai istrinya. Demikian juga yang ditulis di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 25, saya akan baca sejenak, saudara. Dari Efesus 5 pasal 25, ini bagi suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi tidak ada istilah suami Kristen yang semena-mena. Justru suami Kristen itu memiliki tanggung jawab yang berat. Diberikan contoh Kristus sendiri yang menyerahkan tubuhnya bagi jemaatnya. Itu, saudara. Jadi tidak ada ketakutan bagi si istri untuk didikte terus sama suaminya, tidak. Tetapi suami-suami juga tidak akan takut kalau istrinya juga membandel, karena istrinya adalah istri yang takut akan Tuhan, yang perhiasannya itu yang dihargai Allah itu perhiasan yang dari dalam batinnya, ya. Bukan emas dan dandanan dan pakaian yang gemerlapan. Bukan berarti kembali istri-istri tidak boleh berhias, tetapi biarlah istri-istri Kristen memiliki kualitas yang Alkitab sudah ajarkan, yaitu wanita yang rohani, wanita yang batiniah, wanita yang takut akan Allah. Terutama saat ini, saudara, kita hidup di zaman, ya, keluarga Kristen itu juga banyak masalah. Bukan hanya
keluarga non-Kristen yang banyak perpecahan, tetapi keluarga Kristen juga terjadi perpecahan. Jadi biarlah saat ini saudara yang mau disegarkan, diingatkan, diajar oleh kitab suci, baik suami-suami Kristen, istri-istri Kristen, kembalilah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan kalau masing-masing mau membenahi dirinya dengan Allah, keluarga saudara yang terancam retak, yang terancam pecah, akan bisa disembuhkan. Akan bisa disembuhkan. Bahkan yang sudah pecah pun kalau masing-masing mau bertobat dan membenahi diri, ya, suami-suami benahi dirimu dengan Allah, istri-istri Kristen benahi dirimu dengan Allah, maka Allah di dalam anugerah Yesus Kristus bisa menyembuhkan keluargamu. Ya. Tidakkah sebagai suami dan sebagai istri Kristen merindukan memiliki keluarga Kristen yang indah, yang diberkati Tuhan, yang justru juga bisa menjadi kesaksian bagi dunia? Karena kalian yang dianugerahi oleh Tuhan, anak-anak, melalui kehidupan saudara sebagai suami Kristen, istri Kristen, itu sebetulnya investasi paling besar bagi anak-anak Anda. Anak Anda akan melihat contoh yang nyata, yang real, ya, bagaimana kehidupan keluarga Kristen mereka, bagaimana ayahnya hidup sebagai suami Kristen, bagaimana ibunya hidup sebagai istri Kristen. Karena anak-anak saudara itu dikelilingi oleh berbagai macam kehidupan yang jauh dari Tuhan. Ya. Jadi kembali, sediakan diri saudara sebagai keluarga Kristen, suami-suami Kristen, istri-istri Kristen, takutlah akan Allah. Dan biarlah kehidupan keluarga Kristen saudara diberkati. Dan kembali, kalau saudara mau memiliki keluarga Kristen yang paling indah, kondisinya bukan kepada manusia, tetapi kepada ketaatan masing-masing kepada Allah dan firman-Nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah saudara juga boleh menjadi keluarga Kristen yang diberkati dan menjadi kesaksian bagi dunia yang sedang porak-poranda. Amin.